Selamat pagi Sobat Matematika, berjumpa kembali dengan saya di channel Turian Hasugia. Kali ini kita mau melanjutkan kembali pembahasan materi kita, yaitu pertidaksamaan irasional atau sering juga kita sebut dengan pertidaksamaan bentuk akar. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pertidaksamaan kuadrat, kemudian ada pertidaksamaan rasional ataupun pecahan. Dan di bab pertama, kita sudah belajar tentang pertidaksamaan linear satu variabel dan juga pertidaksamaan nilai mutlak. Nanti untuk mengingatkan kembali, saya akan buat linknya di deskripsi video ini biar kalian bisa melihat kembali bagaimana cara menyelesaikan soal-soal pertidaksamaan ini. Semoga video ini bisa membantu Sobat Matematika dalam memahami materi ini ya. Tetap semangat dan jangan skip videonya. Untuk pertidaksamaan irasional ada 3 bentuk yang bisa nanti kita lihat di sini, yaitu bentuk yang pertama, apabila ada akar fx lebih kecil daripada gx, atau bisa juga nanti di sini lebih kecil sama dengan, maka cara menyelesaikannya adalah syarat yang pertama, syarat numerus atau yang di bawah akar harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian langkah kedua, kita harus kuadratkan kiri dan kanan, dan yang ketiga, iriskan penyelesaian yang kita peroleh di langkah pertama dan langkah kedua. Kemudian bentuk yang kedua, apabila dia akar fx lebih besar daripada gx. Kalau bentuk yang pertama tadi lebih kecil, yang ini lebih besar, atau bisa juga lebih besar sama dengan. Maka cara menyelesaikannya hampir sama dengan bentuk yang pertama, tapi di langkah kedua dia yang agak berbeda. Setelah kita kuadratkan, kita harus cari juga bahwa gx harus lebih kecil dari 0 di sini. Ini bedanya ya. Kemudian langkah ketiga, tetap kita harus iriskan penyelesaian 1 dan penyelesaian 2. Kemudian untuk bentuk yang ketiga, apabila dia akar fx lebih kecil dari akar gx, maka cara menyelesaikannya tetap syarat numerus atau yang di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0, yaitu fx lebih besar sama dengan 0, gx lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita kuadratkan kedua ruas untuk menghilangkan akar, dan langkah ketiga kita iriskan. Sebagai contoh, coba kita lihat contoh soal nomor 1. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan akar x kurang 4 lebih kecil dari 2 adalah. Tadi langkah pertama adalah syarat numerusnya atau yang di bawah akar harus lebih besar sama dengan 0. Kenapa dia harus lebih besar dari 0? Karena kalau dia nanti lebih kecil dari 0, dia sudah bilangan imajiner, karena kita kan belajarnya dalam bilangan real. Jadi kalau dia nanti negatif di bawah akar, itu adalah bilangan imajiner. Jadi syarat pertama dan syarat mutlaknya adalah yang di dalam akar harus lebih besar dari 0. Maka kita selesaikan ini, x lebih besar sama dengan 4. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua tadi katanya adalah kita harus kuadratkan kiri dan kanan. Maka x kurang 4 lebih kecil dari 2 pangkat 2, 4. Ya, kita kuadratkan ini. Maka dari sini kita peroleh x lebih kecil dari 8. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita arahkan dia ke garis bilangan. Tadi yang pertama, di sini dia 4, kemudian ada 8. Untuk yang 4 dia bulat penuh karena ada tanda sama dengan. Untuk yang ini dia bulat kosong. Kemudian untuk yang 4 dia lebih besar, berarti dia ke kanan. Yang untuk yang 8 dia lebih kecil dari 8, berarti dia ke kiri. Kita iriskan, berarti yang dilewati 2 kali yaitu yang ini nih. Sehingga penyelesaiannya adalah x-nya di antara 4 dan 8. Tapi ingat, 4 itu ada tanda sama dengannya, sehingga optionnya adalah yang C. Kita lihat contoh soal nomor 2. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan akar x kuadrat dikurang x tambah 2 lebih kecil dari 2. Tadi syarat pertama adalah syarat numerus, yang di bawah akar lebih besar sama dengan 0. Berarti x kuadrat kurang x tambah 2 lebih besar sama dengan 0. Nah, dari sini untuk mencari nilai x-nya kita harus faktorkan. Cari 2 buah bilangan, apabila dikalikan 2 dijumlahkan minus 1. Karena agak susah mencarinya, maka coba kita lihat nih. Kita lihat dulu diskriminannya, yaitu b kuadrat dikurangi 4ac. Coba ini b-nya adalah minus 1 ya.
berarti minus 1 dikuadratkan dikurangi 4, A-nya adalah 1, C-nya 2. Dari sini ya, A itu adalah koefisien dari X kuadrat, B-nya adalah koefisien dari X, dan C-nya adalah konstanta. Berarti dari sini bisa kita lihat ini jadi 1 kurang 8, hasilnya adalah minus 7, dan minus 7 itu lebih kecil dari 0. Karena dia lebih kecil dari 0, berarti persamaan kuadratnya ini dia definite positif. Karena dia definite positif, ini sudah pasti berlaku semua nilai X di sana. Ya, berarti X semua elemen bilangan real berlaku di sana. Mau berapapun ini kita masukkan dia nilai X, pasti dia akan selalu lebih besar sama dengan 0. Oke, sekarang kita lihat syarat keduanya adalah kita kuadratkan kiri dan kanan. Maka kita peroleh X kuadrat dikurang X tambah 2 lebih kecil dari 2 kuadrat 4. Kita operkan ke kiri, maka X kuadrat dikurangi X2 kurang 4 kurang 2 lebih kecil dari 0. Maka dari sini X, cari dua buah bilangan apabila dikalikan hasilnya minus 2 dijumlahkan hasilnya minus 1, berarti minus 2 plus 1. Maka dari sini nilai X-nya adalah 2 dan ini X-nya sama dengan minus 1. Apabila kita masukkan dia ke garis bilangan, maka nanti akan kita peroleh di sini minus 1 dan ini 2. Lihat koefisien pangkat tertinggi positif, berarti mulai dari kanan positif, negatif, positif. Yang diminta lebih kecil, berarti ini dia. Ini untuk penyelesaian yang kedua. Akan tetapi, setelah ini kita harus iriskan. Irisannya berarti tetap kita buat ini minus 1, 2. Yang pertama tadi adalah dia semua berlakunya ini, yaitu karena dia X elemen dari bilangan real. Kemudian yang kedua, yang ini berarti irisannya ya tetap yang ini juga. Sehingga penyelesaiannya adalah X berada di dalam interval minus 1 dan 2. Maka optionnya adalah yang B. Contoh yang ketiga, nilai-nilai X yang memenuhi pertidaksamaan X tambah 2 lebih besar dari akar 10 dikurangi X kuadrat. Tetap ingat langkah pertama adalah yang di bawah akar atau yang di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. 10 kurang X kuadrat lebih besar sama dengan 0. Maka dari sini kita peroleh akar 10 kurang X dikalikan akar 10 tambah X lebih besar sama dengan 0. Dari mana nih Bang? Nah, saya kasih tahu. Ini ingat rumus A kuadrat dikurang B kuadrat, hasilnya adalah A kurang B, A tambah B. Di mana A di sini adalah akar 10 dikuadratkan dikurangi X kuadrat, kan ini ya. Berarti akar 10 itu adalah A, X-nya adalah B. Makanya bisa kita rubah seperti ini. Sehingga bisa kita lihat dari sini X-nya adalah akar 10. Dari sini X-nya adalah minus akar 10. Kita buat dulu ke garis bilangannya. Ini minus akar 10, yang ini dia akar 10. Lihat koefisien pangkat tertinggi dia negatif. Ini ya, negatif berarti mulai dari kanan negatif, positif, negatif. Yang diminta lebih besar, berarti kita ambil yang positifnya. Ini dia nih untuk syarat numerusnya. Sekarang kita lihat syarat yang berikutnya adalah kuadratkan kiri dan kanan. Jadi X tambah 2 dikuadratkan lebih besar dari akar 10 kurang X kuadrat dikuadratkan. Ini kuadratkan hasilnya X kuadrat tambah 4X ditambah 4 lebih besar dari 10 kurang X kuadrat. Ini habis akar dengan kuadrat. X kuadrat ditambah X kuadrat hasilnya adalah 2X kuadrat ditambah 4X. 4 dikurangi 10 berarti kurang 6 lebih besar dari 0. Sama-sama kita bagi 2 ya, biar lebih gampang kita faktorkan. 2X kurang 3 lebih besar dari 0. Cari dua buah bilangan apabila dikalikan hasilnya minus 3 dijumlahkan hasilnya 2. Berarti plus 3 kurang 1 lebih besar dari 0. Yang ini X-nya minus 3 dan yang ini X-nya sama dengan 1.
Apabila kita buat dia ke garis bilangan, maka hasilnya kira-kira seperti ini. Minus 3 dan 1. Lihat koefisien pangkat tertinggi dia positif, negatif, positif. Yang diminta lebih besar berarti kita ambil yang positif. Sekarang kita iriskanlah keduanya. Kita buat dalam satu gambar saja. Berarti ada minus akar 10, kemudian minus 3, kemudian 1, kemudian akar 10. Yang pertama tadi adalah ini di antara. Kemudian yang kedua, tadi yang ini dia ke kiri, yang ini dia ke kanan. Maka yang dilewati dua kali, yang diwarnain ini, berarti yang ini dan yang ini. Sehingga penulisannya adalah X-nya di antara minus akar 10 sampai dengan minus 3, atau X-nya di antara 1 dan akar 10. Tadi di sini akar 10 dan minus akar 10 dia bulat penuh, berarti ini ada tanda sama dengannya. Maka optionnya adalah yang dia. Kenapa yang D tidak ini semua? Karena dia menggunakan kata atau, jadi bisa saja ini, bisa ini, atau bisa sekaligus keduanya. Contoh soal nomor 4, penyelesaian dari pertidaksamaan irasional akar dari 7 kurang X lebih besar dari akar X kurang 3. Ingat cara pertama adalah numerusnya dulu kita kerjakan, yaitu 7 dikurangi X lebih besar sama dengan 0. Dan satu lagi tadi, X kurang 3 lebih besar sama dengan 0. Dari sini berarti minus X lebih besar dari minus 7. Sama-sama kita kali negatif, maka tanda pertidaksamaan berubah. Kemudian yang ini X-nya lebih besar sama dengan 3, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, kuadratkan kiri dan kanan. Berarti kita kuadratkan saja langsung, habis akar, maka bisa kita peroleh 7 kurang X lebih besar dari X kurang 3. Minus X kurang X, hasilnya adalah minus 2X lebih besar minus 3 kurang 7 minus 10. Sama-sama kita bagi dengan minus 2, maka X lebih kecil dari 5. Kalau sudah seperti ini tinggal kita iriskan. Ada tadi 3 ya. Dimulai dari yang terkecil 3, 5, dan 7. Untuk yang 3 dia lebih besar, berarti ke kanan. Kemudian untuk yang 5 dia lebih kecil, berarti dia ke kiri. Dan satu lagi, untuk yang 7 dia lebih kecil sama dengan, berarti dia ke kiri. Maka yang dilewati 3 kali, yaitu yang 3 warna ini, inilah dia. Maka penyelesaiannya, X-nya berada dalam interval 3 dan 5. Ingat ini bulat penuh karena dia ada tanda sama dengannya. Yang ini juga bulat penuh, berarti ini ada tanda sama dengan. Apabila dibuat dia dalam bentuk interval seperti ini, maka penyelesaiannya adalah 3,5. 3-nya dia dalam kurung siku, 5-nya dalam kurung biasa. Oke, karena B-nya dia 5-nya kurung siku, maka kita pilih dia yang D. Ini, karena ini bisa saja kita buat jadi yang ini ya. X sama dengan 3 atau X di antara 3 dan 5. Bisa saja ya kita buat seperti ini. Jadi optionnya yang benar adalah yang D. Kemudian contoh soal nomor 5, himpunan penyelesaian pertidaksamaan. Ini semuanya dalam bentuk kuadrat. Yang pertama yang kita lakukan adalah syarat numerusnya harus lebih besar sama dia dengan 0. Lebih besar sama dengan 0. Dan satu lagi, 3x kuadrat ditambah x kurang 2 lebih besar sama dengan 0. Yang ini yang di bawah akar dua-duanya. Untuk yang ini berarti x kurang 1, x tambah 1 lebih besar sama dengan 0. Tadi sudah saya buat ya, bahwa a kuadrat dikurang b kuadrat hasilnya adalah a kurang b, a tambah b. Oke. Jadi dari sini x-nya sama dengan 1, yang ini x-nya minus 1. Apabila kita buat dia ke garis bilangan kira-kira seperti ini. Minus 1 dengan 1. Lihat koefisien pangkat tertinggi positif, selalu mulai dari kanan. Positif, negatif, positif. Yang diminta lebih besar berarti kita ambil yang positifnya.
Kemudian kita lihat yang kedua, 3x kuadrat. Kita faktorkan yuk. Yang hasil kalinya dia 2, pastinya hanya 2 dengan 1. Supaya dia positif 3, berarti ini harus plus. Yang ini dia negatif, lebih besar sama dengan 0. Maka di sini x-nya adalah 2/3. Yang ini x-nya minus 1. Kita buat juga dia ke garis bilangannya. Ini minus 1, kemudian yang ini 2/3. Lihat koefisien pangkat tertinggi positif, yaitu 3 nih. Mulai dari kanan positif, negatif, positif. Yang diminta lebih besar, berarti kita ambil yang positifnya. Sekarang langkah berikutnya adalah kita kuadratkan kiri dan kanan. Langsung kuadratkan berarti habis akar. Kita peroleh x kuadrat kurang 1 lebih kecil sama dengan 3x kuadrat tambah x kurang 2. X kuadrat dikurang 3x kuadrat berarti minus 2x kuadrat. X-nya tidak ada di sini, berarti langsung operkan saja ini jadi minus x. Kemudian minus 1 tambah 2 jadi plus 1 lebih kecil sama dengan 0. Biar lebih enak kita positifkan saja ya. Berarti 2x kuadrat ditambah x kurang 1 lebih besar sama dengan 0. Ini cari dua buah bilangan ya. Hasil kalinya 1, ya tetap 1 dengan 1. Supaya dia positif berarti ini harus plus. Yang ini negatif, lebih besar dari 0. Maka dari sini x-nya sama dengan setengah. Yang ini x-nya sama dengan minus 1. Maka penyelesaiannya ada minus 1, kemudian ada setengah. Lihat koefisien pangkat tertinggi tadi sudah positif karena sudah kita kalikan. Plus min plus, yang diminta lebih besar berarti ambil yang positifnya. Sehingga penyelesaiannya nanti adalah irisan dari ketiga-tiganya. Tinggal kita buat dia dalam satu garis saja. Berarti ada mulai dari minus 1, kemudian setengah, kemudian yang 2/3, kemudian 1. Oke. Dari yang pertama tadi, minus 1 dengan 1 kiri dan kanan tetap. Kemudian yang kedua dia warna hijau. Minus 1-nya juga ke kiri, 2/3-nya juga ke kanan. Kemudian yang warna minus 1-nya dia ke kiri, setengahnya juga dia ke kanan. Oke, berarti bisa kita lihat di sini yang 3 warna, yang ini dan yang ini. Sehingga penyelesaiannya adalah x lebih kecil dari minus 1 atau x lebih besar daripada 1. Ada tanda sama dengannya di 1? Ada nih, semua ada tanda sama dengan. Berarti ini dan ini. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan akar x kurang 3 lebih besar 5 kurang x. Ini bentuk kedua tadi ketika kita membahas teorinya. Syarat yang pertama tetap dia syarat numerusnya, yaitu yang di bawah akar harus lebih besar sama dengan 0. Berarti x-nya lebih besar sama dengan 3. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua harus kita kuadratkan. Ya, berarti x kurang 3 dikuadratkan habis akar lebih besar dari, kuadratkan ini jadi 25 dikurang 10x ditambah x kuadrat. Atau, kan syaratnya tadi ada pakai atau ya, 5 kurang x ini harus lebih kecil dari 0. Oke, kita selesaikan dulu satu persatu. Yang ini pindahkan ke kanan semua, berarti jadi x kuadrat minus 10x kurang x ini jadi minus 11x. 25 tambah 3 tambah 28, tandanya jadi lebih kecil dari 0. Kita faktorkan, cari dua buah bilangan. Apabila dikalikan hasilnya 28, dijumlahkan hasilnya minus 11. Maka dari sini penyelesaiannya adalah minus 7 dengan minus 4. Ini x-nya sama dengan 7, yang ini x-nya sama dengan 4. Untuk yang ataunya ini berarti minus x lebih kecil dari minus 5, maka x-nya lebih besar daripada 5. Kita selesaikan dulu ini. Kita buat ke garis bilangan, ada 4, kemudian ada 5, dan ada 7.
Untuk yang 4 dengan 7 tadi ada ini. Dia lebih kecil berarti dia di antara. Kemudian satu lagi untuk yang X-nya lebih besar dari 5 berarti dia lebih besar. Karena dia atau berarti penyelesaiannya ini semua nih. Tapi ingat dia adalah bulat kosong, sehingga penyelesaiannya adalah X lebih besar dari 4. Itu dia penyelesaian untuk yang kedua. Kemudian untuk penyelesaian akhirnya, kita iriskanlah semuanya. Ada tadi yang ini 3, kemudian ada 4. Yang pertama tadi dia ke kanan, kemudian untuk yang kedua dia ke kanan juga. Ini bulat penuh, yang ini dia bulat kosong, maka yang dilewati 2 kali adalah yang ini. Sehingga penyelesaiannya adalah X-nya lebih besar dari 4. Atau bisa juga kita tuliskan ini jadi 4, tak terhingga. Oke. Jadi penyelesaiannya adalah yang C. Ingat ya, yang ini tidak kita iriskan karena dia menggunakan kata atau. Bedakan dengan irisan di sini. Nah, sobat matematika, sampai di sini dulu video kita. Mudah-mudahan apa yang sudah saya tampilkan bisa membantu kalian semua dalam belajar. Dukung terus channel pendidikan untuk pendidikan yang lebih baik. Bantu channel ini untuk berkembang dengan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa buat yang baru menonton untuk subscribe supaya saya semakin semangat membuat video yang lain. Tetap semangat dan salam sehat. Bye.